Oke, baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Richard Cornelius Telung Mabot dengan NIM 2022-11088, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas resume saya, yaitu tugas 1 dari mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optimalisasi, yang dimana kita disuruh membuat resume mengenai sistem kendali open loop dan closed loop. Yang pertama, sistem kendali open loop, yang dimana memiliki definisi seperti berikut, yaitu sistem kendali open loop adalah sistem pengaturan di mana output tidak mempengaruhi input dan tidak ada mekanisme umpan balik. Umpan balik, sistem bekerja berdasarkan input yang diberikan tanpa memperhatikan output yang dihasilkan. Kemudian karakteristik utama dari sistem ini yaitu tidak ada umpan balik, hubungan input dan output itu, kemudian akurasi terbatas, sensitivitas tinggi, kestabilan rendah, implementasi sederhana, dan biaya yang rendah. Ini mana tidak ada umpan balik yang berarti output tidak diukur dan tidak dikembalikan untuk mempengaruhi input. Sedangkan untuk hubungan input-output, yaitu di mana sistem ini memiliki hubungan tetap antara input dan output yang telah dikalibrasi sebelumnya. Kemudian akurasi terbatas, yaitu akurasi bergantung pada kalibrasi awal dan stabilitas sistem. Sensitivitas tinggi yang dimana sistem ini sangat dipengaruhi oleh gangguan eksternal dan perubahan parameter. Kemudian kestabilan rendah tidak dapat mengkompensasi perubahan dengan gangguan secara otomatis. Kemudian implementasi sederhana, desain dan implementasinya relatif mudah. Kemudian biaya yang kita gunakan itu lebih sedikit dan lebih ekonomis. Kemudian ada komponen dasar yang seperti kita ketahui dari yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya juga, yaitu untuk open loop ini hanya terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu controller, aktuator, plan atau proses, dan output, yang dimana controller itu menentukan sinyal kendali berdasarkan input referensi. Kemudian aktuator itu berfungsi untuk mengubah sinyal kendali menjadi aksi fisik. Kemudian plan atau proses, sistem yang dikendalikan, dan output, hasil yang akhir yang diinginkan. Kemudian berikut ada contoh aplikasinya, yaitu timer listrik, setrika listrik konvensional, lampu jalan otomatis berbasis timer, mesin cuci dengan program tetap, motor listrik tanpa sensor kecepatan. Untuk penjelasannya mungkin bisa dibaca oleh rekan-rekan sekalian seperti yang ada di sini. Nah, untuk sistem kendali open loop sendiri memiliki kelebihan, yaitu desainnya sederhana dan konstruksinya yang mudah, biaya implementasi rendah, perawatan minimal, tidak ada masalah stabilitas yang terkait dengan umpan balik. Kemudian cocok untuk sistem dengan parameter yang diketahui dan lingkungan yang stabil. Dan selain kelebihan, sistem ini juga memiliki kekurangan seperti pada umumnya, yaitu tidak dapat mengkompensasi gangguan eksternal, memerlukan kalibrasi ulang secara berkala, akurasi rendah pada kondisi berubah, tidak ideal untuk sistem yang memerlukan presisi tinggi, dan tidak efisien dalam penggunaan energi. Kemudian kita lanjut ke dalam sistem kendali closed loop atau loop tertutup, yang dimana definisi dari closed loop itu sendiri yaitu sistem pengaturan di mana output diukur secara kontinu dan dibandingkan dengan input referensi. Kemudian perbedaan atau error digunakan untuk menyesuaikan input sehingga output mendekati nilai yang diinginkan. Karakteristik utamanya yaitu memiliki umpan balik, yang berarti sistem ini memiliki output diukur dan digunakan untuk mempengaruhi input. Kemudian ada koreksi otomatis. Sistem secara otomatis menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi. Dan akurasi, kalau dilihat dari akurasinya itu, dia memiliki akurasi yang tinggi, yang dimana mampu menjaga output sesuai dengan nilai yang diinginkan. Kemudian resistensi terhadap gangguan, yang dimana dapat mengkompensasi gangguan eksternal. Dan kestabilannya merupakan tinggi, yang dimana mampu mempertahankan performa meskipun ada perubahan parameter. Kemudian implementasi kompleks, yang dimana membutuhkan komponen tambahan dan desain yang lebih rumit, biaya lebih tinggi, yang dimana memerlukan sensor, komparator, dan rangkaian umpan balik. Komponen dasar dari sistem closed loop ini ya adalah ada 7, yang dimana terdiri dari reference on input, error detector, controller, aktuator, plan atau proses, sensor feedback element, sensor atau feedback element, dan feedback pad. Yang dimana reference input yaitu nilai atau kondisi yang kita inginkan, error detector itu berfungsi untuk membandingkan input referensi dengan output terukur. Kemudian ada controller menentukan sinyal kendali berdasarkan error. Aktuator mengubah sinyal kendali menjadi aksi fisik, plan atau proses sistem yang dikendalikan, dan sensor feedback element mengukur output dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibandingkan dengan referensi. Kemudian yang terakhir feedback pad, yaitu jalur yang mengembalikan informasi output ke input. Kemudian contoh pengaplikasiannya,
Yang pertama ada voltage regulator, sistem pengatur suhu atau thermostat, speed governor motor, automatic voltage regulator atau AVR. Kemudian ada sistem kontrol posisi servo, PLC atau programmable logic controller. Kemudian ada inverter dengan stabilisasi tegangan. Untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri seperti di sini. Kemudian seperti open loop tadi, dia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu akurasi dan presisi tinggi, respon cepat terhadap perubahan, dapat mengkompensasi gangguan dan perubahan parameter, efisiensi dalam penggunaan energi, kinerjanya dapat dioptimalkan dengan pengaturan parameter kontrol. Kemudian kekurangannya sendiri yaitu desain lebih kompleks, biaya implementasi lebih tinggi, memerlukan perawatan yang lebih intensif, berpotensi menimbulkan ketidakstabilan atau osilasi jika tidak dirancang dengan baik dan membutuhkan kalibrasi sensor secara berkala. Kemudian aplikasi dalam sistem kelistrikan dan teknik elektro yaitu ada pembangkit listrik. Open loop itu pembangkit listrik sederhana dengan output tetap. Kemudian closed loop itu yaitu sistem governor turbin untuk mengatur kecepatan, atau ada AGC untuk mengatur frekuensi, excitation system untuk tegangan generator, load frequency counter atau LFC dalam sistem terkoneksi. Untuk sistem transmisi dan distribusi bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada sistem elektronika daya. Kemudian di sini juga ada sistem proteksi, sistem kendali motor, dan tren modern dan perkembangan yang dimana integrasi dengan kecerdasan buatan atau IoT. Kemudian ada teknologi digital dan IoT. Kemudian ada smart grid, dan mungkin sekian dari saya mengenai resume tentang sistem kendali open loop dan closed loop. Mungkin apabila saya ada kesalahan kata atau mungkin ada kesalahan dalam pemaparan, bisa dikoreksi. Mohon maaf, dan selamat sore. Sekian dari saya.